Ya. Nih ya, kita bahas lagi nih ya. Yes. Bahas lagi nih. Request ya. Masa request. Tapi nanti kayak turun. Tapi bang. Tapi bang. Turun bang. Bang. Tanggung jawab bang, aku turun karena nonton kamu. Bener tuh kayak. Kadang asetnya kita beli juga kagak. Ditanya. Ini kan trading view kan. Lu kayak tanya apa, bang bahas ini dibahas. Market komentari, belajar. Iya. Apa itu narasinya rugi karena nonton? Bener. Pakai nih pak. Dipakai ini loh, ayo. Iya. Yuk, pake. Ada yang banyak yang request Aptos nih kayaknya. Boleh. Oke ya, Aptos. Oh tuh siapa? Namanya kita sebut namanya. Iya. Namanya nanti Arun nanti. Setiawan. Nah nanti kalau Aptos turun. Arun Setiawan ini gua zoom nih. Arun Setiawan. Ya. Jadi kalau Aptos kalian salahnya Arun Setiawan dia request. Kita bahas di sini. Ayo. Oke ya. Kita bahas ya Aptos, oke. Ya, by Arun. Tapi jadi inget itu tempat di Thailand bro, Wat Arun. Nah, jadi Wat Arun tuh temple. Nah inilah Wat Arun. Sekalian promosi Thailand mau buka tuh Holy Wings Atlas Thailand buka Bangkok. Jadi kalau ke Bangkok mampir. Oke, ya, request dari Wat Arun. Ya. Mana tadi di tracking view? Oke, nah Aptos ya. Aptos ini menurut saya chart yang paling silent. Ya. Setelah CEO-nya bro yang Mosaic itu yang rambutnya panjang gondrong putih dia udah resign ya udah check out resign dan dia jual di 15 terus udah bilangnya udahan tapi udah exit terus udahan. Ya kalau kita lihat sekarang punya CEO baru dan CEO baru kemarin juga sempat ngomong juga ke Kongres ya. Dia promosi di Kongres US ya, saya lupa nama CEO barunya. Tadi dia promosi nih ke Kongres US ya. Ini salah satu layer 1 yang mana sekarang chartnya menurut saya lagi bottoming ya. Kita ngomong dari potensi RR ya, risk to rewardnya ini cukup bagus ya. Untuk Aptos ini ada potensi ya teman-teman, short squeeze ya, potensi kenaikan, range akumulasi ya. Ini pattern yang sebenarnya well known ya, maksudnya broadly known ya, dimana harga ya turun ya signifikan, 80-90%. Nah ini udah turun 70% dan dia biasanya setelah itu ya melakukan yang namanya time based consolidation ya, dan ketika market rally lagi ya dia ada chance balik ke previous high-nya ya. Ini pattern yang klasik ya di kripto ya, pattern apa ini ya kita ngomong. Ini sering, tapi ini sering play out ya. Sering play out ya, harga mengalami penurunan, dia weekly chart bottoming sebelum dia boom lagi ya. Jadi kita ngomong ya Aptos itu keadaannya seperti apa ya, masih belum ada kenaikan yang signifikan ya, cenderung merah ya dari segala aspek. Secara fundamental bad ya, CEO cabut yang pakai sedikit, tapi secara chart RR-nya oke untuk dipertimbangkan ya. Nah ini kita mau bahas bro, ini banyak request hyperliquid, tapi kayaknya menarik kalau kita bahas yang mungkin ada potensi bisa jadi the next ya bro ya. Yes. Lighter. Oke ya. Coba kita bahas project ya. Ini bahas project nih ya. Bahas project ya. Koinnya dia belum ada. Ya jadi jangan ngomong lu. Bahas project nih. Ya. Ini lighter kayak something backed by Andreessen Horowitz ya. Yes, something like Nah, dia ini platform yang mirip ya bro dengan Hyperliquid ya. Dalam artian dia di back ya by Andreessen Horowitz ya, Lightspeed, ZK Security. Jadi yang dia tonjolkan yaitu adalah zero trading fee ya. Berbeda dengan Hyperliquid ya, dia buyback pakai revenue dari fee-nya, sementara Lighter ini nol fee ya, sehingga orang bisa keluar masuk. Dia sama seperti Hyperliquid ya, dimana kita trading pakai platformnya terus dapat yang namanya poin ya, dan so far dia grow secara TVL itu lebih cepat dari Hyperliquid ya, setengah waktu lebih cepat ya, nggak 2 kali lebih cepat ya dari segi waktu ya. Baik lagi kita nggak ada promosi apapun, nggak ada ya. Karena jadi kita tuh tidak ada afiliasi apapun. Kita di sini tuh cuma market commentary. Ini juga kalian juga nggak bisa, maksudnya gini, nggak ada referral link, berbeda ya dengan Hype, karena Lighter ini dia sistemnya maksimal 3 nggak salah ya. Kamu nge-referral link ya untuk dia ini,
dan butuh untuk join tuh butuh kode dari orang lain dan kamu basically ya trading di sini buat dapat poin ya. That's all. Sama seperti Hyperliquid ya. Dulu banyak yang orang hanya modal 10.000 ya trading di Hyperliquid. Compounding bisa udah jutaan dolar sekarang ya. Hanya dari dia dapat poin dan juga pakai platformnya ya. Betul. Jadi saya pun juga baru cobain. Mungkin yang udah baru coba lumayan cepat. Cuman kita balik lagi potensi untuk mengalahkan ya. Potensi. Atau ini juga just another hype wannabe, we don't know. Karena hype itu udah banyak juga kan wannabe-nya. Ya, dan ya menurut saya hype ini eksekusinya lumayan matang. Play of the cycle ya. Memang punya exposure, nggak banyak juga. Udah TP trimming banyak di 50 ya. Tapi ya itulah ya. Di siklus kripto nggak ada yang tahu ya, karena kalau kamu udah cuan dapat sesuatu ya udah ya. Move to the next play. Nah ini ada yang kayaknya udah masih suka sama XRP nih, bahas XRP gitu. Bener. Mungkin yang suka XRP ini udah lama ya bro, atau udah bapak-bapak ya. Karena XRP ya kita bahas juga ya di margin call terakhir saya ngomong. Kapan ya, udah lama ya. Kita bahas waktu itu dia masih di 2 ya. Dan kita ngomong it's a secondary play ya. Dan teman-teman kalau juga ikut beli di 2 ya, portonya harusnya udah naik 90% ya posisi di XRP-nya. Sekarang gimana? Ya, saya suka dia reclaim dulu ya, di atas 3,07. Karena apa? 3,07 ya, ini bisa jadi significant resistance ya. Apakah di sini kita dapat a good breakout atau reject? Ya. Kalau di sini ya dapat a good breakout, it means ya it will test lagi di range high-nya di back lagi ya ke dalam range ya, dan price action-nya akan seperti ini ya. Jadi XRP wait and see, dia juga applying ETF ya. Dia udah breakout, dia ada chance ke 3,5 ya. Range high-nya dulu ya saya targetin di area 3,5 untuk XRP weekly chart. Nah, abis ini ada sebenarnya yang pengen gue bahas bro. Coba itu kan di kanan tuh ada aplikasi Akademi Kripto tuh boleh dilebarin dulu ya biar kelihatan teman-teman. Nah dilebarin karena masih yang kalian bisa pelajari, karena kemarin tuh gue sempat bikin IG story bro tentang quant. Jadi ada yang nanya gimana cara bisa belajar quantitative trading. Nah ini modul pertama ya teman-teman di dunia ya, yang ngajar tuh PhD dari Jepang ya. Jadi teman-teman bisa cek itu ada modul quant. Kita tuh bahkan kalau misalnya di luar dari ilmu kita bantu cariin teman-teman lain yang kira-kira bisa mengerjakan. Jadi kita ada banyak ibaratnya ya dosen-dosen pengajar. Kalau yang ini gelarnya PhD ya dari Jepang. Beliau ini rektor di satu kampus kan? Beliau ini bos saya dulu. Jadi beliau ini sekarang rektor 2 di Macung. Beliau ini 2 tahun lagi. Ya ini dapat gelar profesor dikti ya 2 tahun lagi, semoga lancar. Dan beliau ini PhD dari universitas ya, salah satu universitas paling gede juga di Jepang. Dan beliau ini strateginya quant. Ya, coba dibuka bro modulnya. Ini pertama kali di dunia ada yang ngajarin modul quantitative trading. Gajinya itu intern bro di Jane Street itu 5 miliar setahun kalau bisa quant. Ya ini diajarin ya semuanya. Tapi kan kelas ini scam katanya. Nah, jadi kita mau bahas isi dari kelas scam ini apa? Nah, kita mau bahas di sini. Jadi kalau bukan berarti lu tidak mengerti sesuatu karena lu punya keterbatasan intelektual, berarti sebuah kelas itu scam. Jadi kita buka isi kelas scam Akademi Kripto, ayo bro kita buka isi kelas scam Akademi Kripto. Nah sini kan di sini ya teman-teman akan diajari ya bagaimana cara coding ya di Python, dan untuk ya salah satu strategi yang kita pakai juga ya dalam artian kita kan punya fund crypto, banyak strategi yang kita pakai di dalam. Dan ya di sini ya kita ngomong ya kuantitatif strategi ya, basically kita melakukan modeling ya, kita juga lakukan lengkap step by step prakteknya ya sampai kita nanti ke dalam ya ada ratusan ya nanti modul quant yang akan ada bisa tapi bang ada yang gratis misalnya di YouTube atau dimanapun yang gratis ya, bukan berarti gratis itu lebih bagus teman-teman. Kalau kalian kasih gratis, tai juga gratis kan bisa tai ini dikasih gratis gitu jadi nggak semua yang gratis itu lebih bagus gitu. Jadi jawabannya kenapa kita bikin ini untuk teman-teman filter siapa yang serius mau belajar boleh, nggak belajar ya silahkan. Gitu, maksudnya di sinilah ya kita ngomong crypto quant trading ya di YouTube ya, ini yang kiri. Mana yang diajarin di ini? Nggak ada. Coba kalian cari di YouTube. Ayo. Mana? YouTube-nya mana? Quant trading mana gratis? Ayo. Nah itu salah satu modul. Coba, tapi kita buka modul yang lain bro. Kan modulnya nggak cuma satu, ada ribuan. Karena ini kan kalau yang ngomong gratis ya, kita ngomong ini crypto quant trading nih keywordnya. Mana ini?
yang ada? Nggak ada kan? Nggak ada. Nah ini paling diajarin ini kuantitatif trading strategi. Ini cuman workflow dan ini pun bukan kripto ya. Dan nggak praktis. Dan nggak ada praktiknya ya. Mana yang praktiknya? Yang kayak di kanan ini nggak ada. Ya ini bahkan nanti kita akan ajarin ya, seperti apa di dalam ya untuk eksekusi ya. Karena beliau ini juga punya banyak sekali ya strategi yang sampai Sharpie-nya semua di atas 2 ya, untuk yang dibangunnya. Dari mana ini? Di YouTube gratis Quant. Gak ada ya, jawabannya gak ada. Tapi kita coba buka modul-modul yang lain dulu bro. Yes. Banyak sekali, jadi dari trading, tentang investasi. PhD ini ada 2 yang ngajar ya. Satu dari Monash University di Australia, satu dari universitas di Jepang. Jadi akademi ini namanya seperti namanya, ini benar-benar akademi. Yang kita mau ajarin di sini adalah teknologinya seperti apa, cara kalian bisa trading sistematis itu seperti apa, cara berinvestasi seperti apa. Bukan karena kalian intelektual terbatas, jadi kalian lihat itu, oh ini scam nih, gitu. Karena kalian nggak ngerti, kalian anggap itu scam.